Dengan penuh sukacita kami menyapa Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Walaupun sampai saat ini kita masih berada dari rumah masing-masing, namun tidak mengurangi rasa syukur dan sukacita kita dalam hidup persekutuan jemaat. Dia berkenan mengutus hambanya Bapak Pendeta Yakob Kilarumbi sebagai pelayan firman di tengah-tengah jemaat dalam persekutuan kita saat ini. Saya persilakan jemaat berdiri dan kita akan menyambut dan memuliakan Tuhan dengan bersama-sama menyanyikan nyanyian yang sudah dipersiapkan. Kita mulai ibadah ini. Bahwa pertolongan pada kita dalam ibadah Minggu 16 Agustus 2020 adalah di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus menyertai saudara-saudara sekalian. Dan menyertai juga. Cuma dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara, Tuhan telah melawat kita dan menyertai kita dalam damai sejahtera, merangkul kita dalam kehendak dan kasih-Nya, dan memanggil kita untuk menyembah Dia sebagaimana firman-Nya. Mazmur 95, 6 dan 7. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita, sebab Dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Kita akan kembali naikkan pujian PKJ 15. Hatiku Tuhan menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada
berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Kita akan masuk dalam pelayanan firman. Kita persiapkan firman Tuhan dari Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Kejadian pasal 45 ayat 1 sampai 15. Dan sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami datang bersyukur atas penyertaan-Mu seminggu lamanya. Kami boleh hidup, bahkan mengangkat tugas dan tanggung jawab kami. Tanda syukur kami Tuhan, kami datang kepadamu dalam ibadah minggu. Kami percaya bahwa Engkau yang akan memperlengkapi kami dengan hikmat-Mu, terang Roh Kudus akan memampukan kami membaca, merenungkan, bahkan memperlakukan dalam kehidupan kami. Indah dan harapan kami Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap menerima kebenaran firman-Mu. Amin. Kejadian 45 ayat 1 sampai 15 bunyi kebenaran firman Tuhan demikian. Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Gosen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi,
supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat, kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang selalu merindukannya, terlebih jika kita tidak sekedar mendengar, tetap berusaha mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Kita masih beribadah di rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi semangat kita untuk senantiasa memuliakan Tuhan yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya memelihara dan melindungi kita. Sekalipun masih kita diperhadapkan dengan virus corona yang mengancam hidup kita, bahkan dunia ini, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah melupakan dan membiarkan kita. Karena itu jemaat Tuhan, kita kembali disapa kebenaran firman Tuhan saat ini dengan tema diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Agar kita memahami bersama bahwa panggilan kita adalah panggilan dari Tuhan untuk terus melakukan kehendak-Nya dan saling mengasihi dalam melayani satu dengan yang lain. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, kisah Yusuf adalah salah satu kisah yang menggambarkan campur tangan Tuhan dalam kehidupan umat-Nya. Rencana Allah tidak terselami kehendak Tuhan. Tidak terselami kehendak Tuhan oleh siapapun juga. Tidak dapat dibantah oleh siapapun juga. Ia dapat memakai siapa saja atau cara apa saja untuk menyatakan karyanya dalam kehidupan umat manusia. Kisah Yusuf ini merupakan bagian dari rencana Allah untuk kehidupan suatu bangsa yang dipilihnya, yang dikehendakinya. Berawal dari kisah ini, inilah yang akan hadir, yang akan lahir suatu bangsa yang besar, yaitu Israel, umat pilihan Allah. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya dalam nas kita terdapat beberapa pesan. Akan tetapi tema yang menuntun kita lebih ditekankan kepada pekerjaan Tuhan pada seorang yang dipakai Tuhan untuk menolong orang lain. Dengan demikian kita akan fokus kepada cara Tuhan memberkati Yusuf, sehingga melalui Yusuf orang lain diberkati. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan bacaan kita saat ini, ada 3 kelompok. Ayat 1 sampai 4, pada bagian ini Yusuf membuka tabir kehidupannya kepada saudara-saudaranya tentang siapa dirinya yang sesungguhnya. Dalam nas ini
juga tampak jelas ketulusan Yusuf yang tidak menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya atas perlakuan saudara-saudaranya di masa lampau. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Kemudian ayat 5 sampai 8, Yusuf menjelaskan kepada saudara-saudaranya bahwa apa yang ia alami di waktu yang lalu dan bahkan sampai saat kejadian ini terjadi karena rencana Tuhan untuk memelihara atau memberkati kehidupan keluarga mereka di tengah malapetaka yang sedang terjadi pada masa itu. Kemudian kelompok 3 ayat 9 sampai 10, Yusuf meminta agar saudara-saudaranya menyampaikan pesan kepada orang tuanya. Sepintas lalu pesan itu biasa-biasa saja. Namun bagi Yakub sesungguhnya hal ini adalah hal yang luar biasa dan merupakan rencana Tuhan dalam hidup anaknya Yusuf. Karena itu jemaat Tuhan, rencana Tuhan adalah rencana Tuhan sendiri, bukan seperti rencana manusia. Tiada yang mustahil bagi Allah. Ini adalah kutipan lirik dari sebuah lagu rohani. Yusuf sendiri tidak pernah memahami rencana Tuhan atas dirinya. Terlebih ketika Yusuf mendapat perlakuan kasar dari saudara-saudaranya. Yusuf dijual, menjadi budak, dan dipenjara. Bahkan pada akhirnya Yusuf menjadi seorang pemimpin atau penyelamat keluarganya dan jalan lahirnya suatu bangsa yang besar. Demikian juga halnya dengan saudara-saudaranya yang tidak pernah menyangka bahwa rencana jahat dan perlakuan kasar mereka kepada saudaranya Yusuf menjadi awal bagi hidup Yusuf untuk bisa menjadi yang terbesar di antara mereka. Semuanya terjadi sekali lagi karena rencana Tuhan. Jemaat Tuhan, bagi sebagian orang keberhasilan atau kesuksesan yang diraihnya adalah karena buah kerja kerasnya sendiri, sehingga hasilnya diperoleh adalah untuk menikmati atau untuk dinikmati seorang diri saja. Belajar dari kisah Yusuf dalam nas kita atau bacaan kita, maka kita sebagai orang percaya haruslah memahami bahwa setiap hal yang kita peroleh adalah pemberian Tuhan, berkat Tuhan, dan Tuhan memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah yang dialami oleh keluarga Yusuf, Yakub dan saudara-saudaranya. Yusuf tidak hanya menikmati keberhasilan kesuksesannya sendiri, tetapi dengan saudara-saudaranya, bahkan bangsa yang besar. Karena itu pernahkah kita membayangkan akan menjadi apakah kita kelak? Pertanyaan ini terlebih khusus untuk kaum muda dalam masa-masa perjuangannya. Atau pernahkah kita membayangkan dulu bagi kita yang sudah tua bahwa kita akan seperti sekarang ini? Tentu tidak. Ada yang cita-citanya terwujud, ada pula yang tidak seperti yang diharapkannya. Jelasnya bahwa tak ada seorang pun yang bisa menduga akan seperti apa dirinya nanti kelak di kemudian hari. Namun kisah Yusuf menyadarkan kita bahwa buruknya hidup di masa kini tidak bisa menjadi jaminan bahwa masa depan kita juga buruk, suram. Yakinlah bahwa
Tuhan yang menyertai Yusuf adalah Tuhan yang sama yang akan menyertai kita dalam meraih cita-cita setiap umat. Karena itu jemaat Tuhan, sekarang mungkin terasa sulit, tetapi takkan ada yang tak mungkin. Jika Tuhan yang berkehendak, Tuhanlah yang mengatur kehidupan kita. Bahwa sekalipun kita diperhadapkan dengan COVID-19 yang menakutkan, tetapi Tuhan pasti menyertai kita, akan memampukan kita menghadapi, akan membawa hikmat, berkat jika kita menghadapi di dalam Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ketika Tuhan mewujudkan cita-cita itu, kita harus menjadi alat untuk melayani umatnya, sesama ciptaan Tuhan. Keberhasilan Yusuf tidak hanya dinikmatinya sendiri, tetapi dinikmati oleh banyak orang, penduduk Mesir dan juga keluarga Yusuf sendiri. Yusuf merasa tidak sempurna jika keberhasilannya tidak dinikmati oleh keluarganya sendiri. Hubungan dengan saudara-saudaranya di masa lalu memang tidak baik, tetapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk memperburuk keadaan atau membalas dendam. Tetapi justru mengakui bahwa ini adalah rencana Tuhan yang sangat sulit dipahami, dimengerti, diterima baik Yusuf maupun keluarga, terlebih Yakub sebagai orang tua terhadap anak-anak. Yusuf malah menjadikan keberhasilannya yang diawali dengan penderitaan, tantangan dan kesulitan sebagai cara untuk bertemu kembali dengan keluarganya dan memperbaiki hubungan antara saudara menjadi lebih erat dan rukun. Karena itu jemaat Tuhan, kesulitan yang dialami Yusuf bersama dengan saudara-saudaranya, bahkan di Mesir ia dipenjara, ia diperbudak, tetapi ia selalu menaruh harap kepada Tuhan, menjadikan ia boleh berhasil. Demikian pun sekali lagi, kesulitan yang masih kita alami saat ini dalam banyak hal, mari kita selalu mengakui bahwa Tuhan bersama kita. Ia memilih kita, menetapkan kita, dan berjanji tidak akan meninggalkan kita. Ia tidak akan pernah mengecewakan bagi setiap orang yang mengandalkan Dia. Karena itu Bapak Ibu jemaat Tuhan, sekalipun kita masih diatur oleh protokol kesehatan, mungkin merasa sulit dan susah, tetapi mari kita mengakui bahwa ada rencana yang terbaik di dalamnya untuk menyelamatkan kita dari virus corona. Akan terus menerus kita aminkan janji Tuhan, memakai semua pihak untuk terus menyelamatkan umatnya, ciptaannya. Karena itu berbahagia saudara dan saya, sama seperti Yusuf yang selalu menemukan diri di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan menyertai kita. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Setelah selesai, kita bangkit berdiri membaharui pengakuan kita lewat pengakuan iman rasuli sambil mengucapkan dan menghayati sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita akan membawa persembahan syukur sambil kita iringi dengan kidung jemaat, ya, pelengkap kidung jemaat 179. Kasih palihanmu dari Tuhanmu, kini ku sadari di dalam hatiku, Yesus Maha Kasih dan Maha Kudus, korbankan dirinya agar pulih teduh. Dia menaklukkan maut dan dosaku. Dia memberikan segalanya untukku. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Aku beritakan sekelilingku, dan terujung dunia sejauh kuatku. Apapun terjadi atas diriku, takkan ku lepaskan kasih-Mu, Tuhanku. Kita akan naikkan doa syafaat dan doa persembahan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau kembali memperkenankan kami, melayakkan kami menghampiri kemuliaan kesucian-Mu dalam ibadah hari Minggu. Dalamnya kami telah disapa kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau selalu punya rencana yang indah, yang terbaik dalam kehidupan kami, sekalipun susah kami memahami dan menerimanya sama seperti Yusuf. Tetapi Engkau telah menyertai dan memampukan untuk terus menyerahkan diri kepadamu, hingga rencana-Mu terwujud untuk menyelamatkan umat-Mu dari kelaparan. Ternyata kesulitan kesusahan itu Engkau nyatakan kepada keluarga Yusuf untuk menjadi berkat bagi saudara-saudaranya, bagi bangsa pilihan-Mu. Ini kami juga Tuhan, masih dalam suasana susah dan sulit oleh karena COVID-19. Karena itu mampukan kami untuk selalu berserah diri sepenuhnya kepadamu, hingga kami boleh menemukan apa rencana Tuhan dari persoalan dan pergumulan yang kami alami saat ini di Indonesia ini, bahkan di dunia ini. Bapa di sorga, perlengkapi kami dengan kekuatan fisik, kesehatan, hikmat dan kearifan, sehingga kami mampu menjalani hidup ini, tugas dan tanggung jawab kami, terlebih pergumulan kami bersama. Kami mengakui bahwa Engkau tidak pernah mengecewakan kami yang mengandalkan di Kau dalam hidup ini. Bapa di sorga,
kami mendoakan jemaat-Mu di rumah masing-masing kami boleh beribadah bersama. Tapi semangat kami tetap sama, akan terus mengharapkan berkat Tuhan yang sama akan memberkati kami dalam kehidupan kebersamaan kami sebagai umat pilihan-Mu, sehingga kami dimampukan melanjutkan hidup ini, tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami sebagai bapak, ibu, anak-anak, bahkan juga dalam tugas tanggung jawab di luar tempat kerja kami, bahkan berbagai aktivitas kami. Demikian pun dalam persekutuan kami sebagai anak Tuhan dalam persekutuan jemaat Mandai. Sekalipun kami tidak dapat duduk bersama di ruangan gereja, tapi kami tetap satu dan menjadi keluarga besar Allah yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Karena itu berkati kami Tuhan. Demikian pun anak-anak kasih kami dalam pertumbuhan. Tuhan senantiasa memberkati sehingga tetap sehat dan kuat, bahkan dalam penuntutan ilmu dari TK sampai perguruan tinggi. Tuhan beri hikmat, Tuhan memberi kemampuan untuk terus belajar. Sekalipun masih online, tetapi terus dimampukan mempergunakan sarana yang ada, teknologi yang indah, sehingga menjadi tanda-tanda kerajaan Allah, mempermudah, mengindahkan kehidupan mereka. Bapa di sorga, kami juga mendoakan yang masih bergumul dengan pendidikan, dengan pekerjaan, bahkan berbagai pergumulan hidup lain. Tuhan mampukan untuk terus mengandalkan Dikau di dalamnya, bahwa Engkau punya rencana yang terbaik, sehingga Engkau mengizinkan pergumulan itu. Bapa di sorga, kami juga mendoakan yang berulang tahun dalam Minggu Karunia Tuhan. Ada Bapak Yohanes B. dan Timotius pada tanggal 10 Agustus, Alpandi Maxen Agus, Waris Warialdo, Nyonya Amelia Berta pada tanggal 11 Agustus, Apira Agustina Paskalis tanggal 12 Agustus, Maria Carolina tanggal 13 Agustus. Dan mungkin masih ada yang lain yang kami tidak sebut nama mereka, bertambah usianya. Bahkan ada yang berhasil menyelesaikan studi, juga bertambah usia pernikahan, sembuh, mendapatkan pekerjaan, dan bermacam-macam sumber sukacita jemaat Tuhan. Kiranya Engkau menyempurnakan, sehingga tak berkeputusan berkat Tuhan dalam kehidupan jemaat-Mu, memungkinkan boleh melanjutkan tugas tanggung jawab, bahkan hidup anugerah Tuhan. Engkau selalu menunjukkan yang terbaik dalam menjalani berkat-berkat-Mu dalam dunia ini. Bapa di sorga, kami juga mendoakan panitia pemilihan majelis yang sudah terbentuk. Tuhan memberkati, bahkan memampukan untuk mempersiapkan segala sesuatunya yang dibutuhkan dalam terbentuknya majelis baru, sehingga semua boleh berjalan dengan baik dan benar. Bapa di sorga, kami juga mendoakan program-program di jemaat Tuhan. Sekalipun kami masih belum dapat bersama-sama, tetapi ada program yang jelas Tuhan mampukan kami untuk terus mendukung, sekecil apapun dukungan kami, termasuk seperti apa yang sudah kami nyatakan lewat persembahan syukur, lewat persembahan bulanan, bahkan juga pembangunan. Kami percaya Tuhan selalu menyempurnakan, memberkati, sehingga semua itu akan menjadi salah satu dukungan dalam menumbuh kembangkan kebersamaan kami sebagai jemaat Tuhan. Demikian pun yang masih ada pada jemaat Tuhan, Tuhan berkati sehingga semuanya boleh digunakan dengan baik dalam menutupi kebutuhan dan terlebih untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mendoakan kebersamaan kami di tengah-tengah masyarakat. Tuhan senantiasa memampukan kami untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi contoh dan teladan, khususnya yang masih diharapkan oleh pemerintah kami untuk memutus COVID-19 ini, virus corona ini, dengan peraturan-peraturan yang ada,
dengan protokol kesehatan bermaksud untuk menyelamatkan kami dari ancaman ini. Bahkan Tuhan, Engkau akan memberkati kebersamaan kami di tingkat klasis, di tingkat sinodal. Kami mohon Tuhan selalu memampukan kami. Persiapan sidang tahunan klasis di Tamalan Raya Tuhan berkati, bahkan sidang tahunan sinode, bahkan juga pemekaran klasis yang sedang berproses Tuhan berkati. Demikian pun kebersamaan kami di tingkat persatuan Gereja Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi Selatan dan Barat Tenggara yang selalu mengangkat kebersamaan dengan pemerintah. Tuhan mampukan untuk terus berjalan dengan baik dan benar. Demikian pun pemerintah kami, dari pusat sampai ke pelosok tanah air kami doakan, beri semangat untuk selalu memimpin bangsa ini. Bahkan semua aparat keamanan TNI Polri, Satpol PP, bahkan petugas kesehatan, Tuhan mampukan untuk melaksanakan peran masing-masing, sehingga persamaan kami dalam berbangsa dan negara selalu berjalan dengan baik dan benar. Induk dan harapan kami Tuhan, kami bawa melalui Yesus yang telah mengajarkan berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan yang kasih dalam Yesus Kristus, kita telah berada di penghujung ibadah saat ini. Jalanilah hidupmu dengan semangat baru sesuai dengan pesan firman Tuhan yang saudara-saudara telah dengar saat ini. Karena itu mari kita bangkit berdiri, kita mengangkat pujian dari Pelengkap Kehidupan Jemaat 285. Jemaat Tuhan, pergilah kamu, hadapilah dan jalanilah hidupmu dengan kekuatan iman sesuai dengan amanat firman Tuhan, serta jadilah berkat bagi sesama. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan sebagai jaminanmu. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai dan memberkati kamu, melimpahkan segala berkat-Nya, sehingga oleh iman kamu berlimpah sukacita dan pengharapan sekarang sampai selama-lamanya.
Amin. Untuk mengakhiri ibadah kita pada saat ini, kita bersama-sama menyanyikan nyanyian yang sudah disiapkan. Kita pada hari ini Minggu tanggal 16 Agustus 2020, mewakili majelis dan jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Yakob Kilarumbi, pianis Prokantor dan tim media yang sudah mempersiapkan ibadah ini sehingga dapat terlaksana dengan baik. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.